Aku dijebak. Aku tak bersalah. Kamu tahu kisah mengganti pohon persik dengan pohon prem, kan? Persik tumbuh di sumur. Prem tumbuh di samping persik. Hama gigit akar persik. Prem ganti persik mati. Benar. Hidupku dihancurkan adikku. Sangat mirip denganku. Dia memang hebat. Ya, Nyonya dan tuan muda sudah ditemukan. Namaku Luren, sesuai namaku. Hidupku hanyalah orang biasa yang tak dikenal. Di rumah, aku tak rasakan hangat. Keluarga curiga, hina, dan buang aku. Kak, selamat datang di rumah. Semua ini dimulai karena adik angkatku, Luming. Terima kasih, Ayah. bodoh banget. Kerjaan segini saja tak bisa. Kenapa aku punya anak supaya kamu? Kenapa aku punya anak supaya kamu? Nak, minum susu lagi, biar tambah tinggi. Terima kasih, Ma. Ngapain bengong? Lihat dapur nggak? Piring di wastafel sudah numpuk. Cepat cuci sana. Iya, Luren, selamat ulang tahun. makasih, Kak. Ini pertama kali aku dapat kado ultah. Kak, aku pasti jaga baik-baik. Adik, selamat ulang tahun. Mobil sport model terbaru buat kamu. Makasih, Kak. Tenang aja, seumur hidup kakak, cuma kamu satu-satunya adik. Itu dia. Seolah polos, kalem gak peduli dunia. Merebut rumahku, mengambil ayah dan kakak dariku. Akhirnya, dia bahkan sampai nekat meracuni. Hidupku hancur total. Kakak yang lakukan, kakak yang racun. Dia juga bikin tanganku patah. Bukan aku, Luming. Luming yang taruh bubuk aneh di gelasku. Aku cegah. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Ayahku, ibuku, kakakku, tunanganku. Demi anak pilihan mereka, Luming menendangku ke penjara. Sebentar lagi polisi datang. Bilang saja kamu yang racuni. Bukan aku. Kamu yang lakukan. Mau kamu, adikmu masuk penjara, hancurkan hidupnya selamanya. Mau kamu, adikmu masuk penjara, hancurkan hidupnya selamanya. Luren, akuilah. Aku tunggu kamu keluar. Nanti kita menikah. Bebaskan aku. Tolong aku. Aku dijebak. Luren, nomor 8523, hukuman 8 tahun 2 bulan, bebas hari ini. Ingat, setelah keluar, bawa KTP dan surat, selalu bawa, lapor ke komunitas dulu. Petugas Zhang, 8 tahun ini, terima kasih. Oh ya, orang yang tak mau kau temui, Nona Zhou, bulan lalu saat kunjungan, tinggalkan pesan, dia bilang saat kau bebas, dia akan jemput. Ayo pergi. Jangan lihat ke belakang. Aku juga tak ada alasan untuk menoleh. Luren, lama tak jumpa. Jangan bunuh aku. Kak Yihan, jangan tinggalkan aku. Luming, sayangku, jangan takut, mama di sini. Mana Zhou Yihan? Kenapa dia belum datang? Luren, selama ini aku selalu tunggu kamu. Yihan, Luming tahu Luren akan pulang.
Emosinya jadi sangat labil. Dia bikin keributan di rumah sakit. Jangan pikirin Luren dulu. Cepat pulang. Dia butuh kamu. Luren, aku. Oke, pergi saja. Luren, tunggu aku di sini. Aku segera kirim sopir jemput kamu. Semua salah Luren. Sial banget. Baru keluar penjara bikin keluarga tak tenang. Kenapa dia nggak mati aja? Kak Ihan, Jangan takut. Ayah ibu di sini kok. pergelangan tanganku sakit banget. Luming, Kak Ihan, Luming, jangan takut. Aku datang. Kak Ihan, akhirnya kamu datang. Maukah kamu menikah denganku? Aku tunggu momen ini lama. Tanpa kamu, aku benar-benar bisa mati. Kak Ihan, Ihan, aku Luren, sekarang aku tak punya apa-apa, tapi aku janji, nanti aku pasti menebusmu. Ihan, maukah kamu jadi istriku? Aku tunggu jawabanmu lama. Aku mau. sakit sekali. Luming, kamu tak apa kan? Oke, aku setuju. Aku takkan tinggalkan kamu. Luren, meski kamu keluar dari penjara, lalu kenapa? Takkan ada yang berubah, semua tetap milikku. Kamu siapa? Dasar bodoh, cepat keluar. Ini rumahku. Aku anak di sini. Kamu. Keluargamu. Keluarga lu cuma punya satu anak, namanya Tuan Muda Luming. Kamu gila. Kamu mau masuk keluarga lu biar makan gratis ya? Pergi sekarang, jangan paksa aku panggil orang. Pagi-pagi ribut banget, ganggu aja. Nona. Di halaman, ada orang bodoh datang, ngaku-ngaku Tuan Muda, mau numpang makan minum. Ngapain kamu balik? Aku bicara padamu, kamu nggak dengar. Ku dengar ya, jangan kirim masuk keluarga lu. Kamu jadi orang lu. Keluarga lu tak terima pembunuh seperti kamu, paham? Ayah, ibu, kenapa biarkan dia pulang? Aku nggak punya adik seperti dia. Kalau bukan karena dia, tangan Luming nggak akan begitu. Kenapa nggak biar dia mati di penjara? Aku nggak apa-apa, Kak. Hal ini sudah lama berlalu. Cuma, tiba-tiba ada orang baru di rumah. Aku kurang terbiasa. Dia pulang ya sudahlah. Hal ini nggak sampai masuk berita. Nggak ganggu Ming. Aku sudah sangat bersyukur. Semua sudah berlalu, asal dia tak bikin masalah di rumah sudah cukup. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Luren bisa pulang. Aku benar-benar senang untuk dia. Selama 8 tahun ini, pasti di penjara. Dia berubah banyak. Aku percaya Luren. Ming, kamu terlalu baik. Sampai sekarang masih bela dia. Luren, kamu baik-baik saja. Akhir-akhir ini gimana? Luar biasa. Karya patungmu sangat bagus. Serius. Terima kasih, Prof. Tapi tokoh di patungmu selalu tampak sedih. Sama seperti dirimu, aku mau tanya, kenapa begitu? Karena tak pernah ada yang puji aku, karyaku. Orang tuaku selalu kritik patungku. Kata mereka, adik laki-lakiku. Yang paling berbakat, meski aku belum lihat karya adikmu, aku tak bisa nilai. Tapi karyamu sangat bagus. Setelah kamu lulus, kalau kamu mau, ikut aku ke Italia untuk belajar patung. Hubungi aku. Halo, Profesor.
Terima kasih masih ingat aku. Aku di penjara 8 tahun. Jadi kamu tak mau buat patung lagi. Tidak, Profesor, aku mau. Beri aku waktu setengah bulan. Setelah itu, aku akan pulang, jemput kamu ke Italia. Setengah bulan. Setengah bulan lagi aku bisa pergi dari neraka ini. Tinggal 10 hari. Bang Huaxia, selamat ulang tahun, Tuan Lu. Aku bahkan lupa. Kapan terakhir ulang tahun? Selamat ulang tahun, Nak. Selamat ulang tahun. Terima kasih ayah, ibu, dan juga kakak favoritku, Yihan. Selamat ulang tahun. Ming Ming, selamat ulang tahun. Makasih, Kak. Luming. Ini aku khusus, titip teman di luar negeri, ikut lelang di Italia, dan menang. Perlindungan malaikat, semoga kamu selalu sehat dan aman. Ini karya Prof. Luotia, kamu beli di mana? Kak Yihan, makasih. Aku suka banget ini. Kalau kamu suka, bagus, selamat ulang tahun. Kak Yihan, kamu perhatian banget, makasih. Luren. Kenapa kamu datang? Kak Luren, hari ini ultahku. Apa kamu siapkan hadiah ulang tahun? Lihat dia datang kosong, tak perlu tanya, pasti lupa ulang tahunmu. Aku tidak punya apa-apa buat kamu. Luren, sikap apa ini? Tak apa, Kak Luren, tapi ada hadiah spesial, hanya kamu yang bisa beri. Bulan depan, aku dan Kak Yihan akan tunangan. Bolehkah aku dapat restumu? Semoga bahagia. Luren. Orang yang ingin kunikahi selalu kamu. Tapi sekarang, aku tak bisa. Luming sekarang, emosinya tak stabil. Aku takut dia sakiti diri, jadi aku harus setuju dulu. Maaf, kau mau nikah sama siapa? Aku tak peduli. Luren, ngomong kayak gini, ada gunanya. Bisa nggak kau mengerti aku? Luming dulu, pernah selamatkan nyawaku. Jaga pasien baik-baik, begitu sadar langsung kabari aku. Lagi, jaga alatnya. Ada apa-apa, langsung beritahu aku. Keadaan buruk, pasien gagal ginjal. Harus operasi cepat, cangkok ginjal. Kalau tidak, Coba pakai milikku, pakai ginjalku. Luming. Kau yang selamatkan aku. Kak Yihan, iya. Kurang satu ginjal, tak masalah besar. Luming, terima kasih. Aku takkan lupa padamu. Cukup. Dia siapa? Tak perlu jelaskan ke dia. Sudah diputuskan. Akhir bulan ini, kau dan Ming Ming harus tunangan. Luren, aku dan Kak Yihan benar-benar saling cinta. Aku juga sungguh ingin dapat restumu. Bisa. Semoga kalian bahagia. Luren, kondisi tubuhmu sekarang belum bisa dibilang baik. Kehilangan satu ginjal bagi tubuhmu itu beban besar. Kau bilang, kau donor ginjal untuk tunanganmu. Cinta. Ironis sekali. Mulai sekarang, aku hidup untuk diriku. Luren, aku hanya bertunangan dengan Yihan, itu saja. Langsung baper. Ternyata, luka di pergelanganmu itu pura-pura. Benar, aku menang. Aku benar-benar menang. Kau selamanya takkan pernah kalahkan aku. Lihat dirimu, berjuang mati-matian menolong orang, berusaha keras menyenangkan keluarga. Pada akhirnya, apa yang kau dapatkan?
Kalau aku pura-pura pergelangan tangan, luka karena kamu takkan pernah bangkit lagi, baik keluarga atau Yihan. Akhirnya semua milikku dan kamu selalu diinjak olehku. Begitu ya, suatu saat wajah aslimu akan terbongkar. Menurutmu, mereka akan percaya omonganmu? Percaya atau tidak sudah tak penting. Profesor baik, aku akan kemas barang sekarang ke bandara. Selamat ya, Yihan. Menikah dengan Tuan Muda Lu. Harus perlakukan Yihan dengan baik. Tenang saja, Yihan. Dia wanita yang akan kujaga seumur hidup. Bukankah itu Lu Ren? Keluar penjara tetap tak tenang. Kalau aku sudah cari tempat sembunyi. Iya. Orang yang pernah di penjara masih saja pikirkan Yihan kita. Memang tak tahu malu. Kak Luren, hari ini tunangan aku dan Yihan, kamu pasti restui kami, benar kan? Lihat Lu Ming dan Yihan. Benar-benar pasangan serasi, seperti jodoh dari surga, sangat cocok. Tidak seperti orang tertentu, sangat menjijikkan. Ada yang lebih mengharukan. Kakak Luming kita pernah donor ginjal untuk Yihan, menyelamatkan hidup Yihan. Sangat romantis. Jadi pasangan baru ini harus tunjukkan sesuatu dong. Cium dong, 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 cium dong. cium dong. Selamat ya, selamat, selamat, selamat. Selamat tinggal. Setengah hidupku. Selamat datang semuanya. Di tengah kesibukan, datang ke pesta tunangan anak saya. Sudah lihat Luren belum? Tidak ada, mana dia punya muka datang. Kira sudah 8 tahun di penjara. Pikir bakal ada perubahan. Ternyata aku terlalu berharap. Dia bahkan tidak tahu hari ini acara apa. Suruh dia ke sini sekarang. Aku nggak mau, aku juga nggak tahu. Dia tinggal di kamar mana. Kamu sebagai kakak, gimana sih jadi kakak? Kamar dia aja. Nggak tahu. Bukannya dia tinggal sama kepala rumah tangga. Nyonya, Luren tinggal di kamar mana? Bawa Sinran. Panggil dia ke sini. Agar orang lain tidak membicarakan keluarga lu. Tuan Muda selalu tinggal di loteng. Apa? Loteng. Bukankah itu tempat barang? Luren selalu tinggal di sana. Saat Tuan Muda dibawa pulang, kamar yang disiapkan sudah diubah jadi ruang patung Tuan Muda kedua. Jadi Tuan Muda sementara tinggal di loteng. Sejak dia diambil dari panti asuhan, dibawa pulang, anak ini jadi pendiam dan memberontak. Entah mirip siapa sifatnya, menurutku, loteng itu cocok buat dia. Kalau orang lain tahu, mereka kira keluarga lu menyiksanya. Pengurus, ajak nona besar. Atur ulang semuanya. Nona, silakan. Taat ya. Ayo cepat, anak baik. Sudah tahu, sudah tahu. Aku pergi, oke, capek deh. Tempat ini seperti kampung kumuh. Pemanas saja tidak ada, AC juga enggak. Bukankah Luren itu anak kaya sombong, yang suka hambur uang? Kok hidupnya begini? Luren dulu benar tinggal di sini. Benar, Nona. Nggak mungkin. Tempat ini, mana ada orang bisa tinggal? Apa ini? Ini? Kok bisa? Pasangan serasi banget, enak dipandang. Luren, kamu di mana? Bisa nggak berhenti ribut? Hari ini cuma akting. Aku bantuin Luming untuk pemulihan mental. Yihan. Yihan. Akhirnya bisa. Akhiri neraka menjijikan ini dengan titik akhir. Luren, kamu di mana? Luming itu penyelamatku. Tapi yang kucinta selalu cuma kamu. Tolong jangan ribut lagi. Ke bandara, Ayah, ibu, Luren kena musibah. Ayah, ibu, Luren ada masalah. Apa yang terjadi? Lihat ini dulu. Anak ini ingatnya apa sih? Tagihan ini nunggak?
Mana mungkin? Anak durhaka ini, bukankah uang hidup sudah dikasih ke dia? Iya, kamu kasih dia berapa tiap bulan? 200.000 atau 300.000? Bukankah kamu yang kasih uang hidupnya? Aku nggak pernah kasih uang hidup ke dia. Aduh, jadi selama ini gimana dia bisa bertahan? Dia tinggal di loteng, juga rusak parah. Bertahun-tahun, kita semua nggak pernah peduli dia. Keempat Maret 2017, ayah dan ibu jemput aku pulang. Kak, selamat datang di rumah. Senangnya, aku akhirnya punya rumah. April 24th, patung adikku keren. Aku juga mau jadi hebat seperti dia. Kalau begitu, ayah ibu pasti suka aku juga. 12 Oktober. Kamu punya bakat seni, mending kasih jalur khusus ke adikmu saja. Adikmu, dialah yang paling berbakat di keluarga. Tapi ayah malah kasih jalur khususku ke adikku. Anak keluarga kita selalu sengsara begini. 31 Oktober, adik yang sudah rebut jalur khususku. Masih belum puas. Sampai racuni aku. Pengurus rumah, bawa sup ayam ini ke loteng untuk dia minum. Ingat, harus lihat sendiri dia benar-benar minum. Kenapa supnya? Kenapa dibawa pergi? Oh, Nyonya, ini dari tuan muda kedua. Untuk tuan muda pertama. Anak durhaka itu tak layak minum sup ayam. Tuangkan untuk kami saja. Sial. Sup ayam buat Luren, kenapa mereka yang minum? Luren, kamu lagi beruntung? Aku tak percaya keberuntunganmu bisa terus begini. Gagal bunuh aku sekali. Dia mau coba kedua kali. Luming, apa yang kamu taruh di gelas airku? Kamu masih bisa tahu juga, padahal sudah hilang 8 tahun, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kenapa nggak mati saja? Apa maksudmu? Kamu ini, kenapa kamu bisa dapat tiket langsung ke Akademi Seni King Bay? Kenapa bisa? Tanganku. Luming, kamu nggak apa-apa. Luren, apa yang kamu lakukan pada adikmu? Minggir. Aku nggak tahu. Azi. Sebenarnya ada apa? Kakak yang meracuni, dia juga patahkan tanganku. Bukan begitu. Iya, Luming taruh bubuk aneh di gelasku. Aku hentikan dia. Aku juga tak tahu kenapa jadi begini. Sebentar lagi ada orang datang. Kamu bilang kamu yang racuni, bukan aku. Kamu mau adikmu masuk penjara. Hancurkan hidupnya. Akhirnya aku yang masuk penjara ganti dia. Jadi benar-benar. Tikus yang hidup di selokan, mungkin mereka tak pernah. Anggap aku keluarga, dulu. Sekarang, nanti, aku takkan pernah rasakan cinta di rumah ini. Semua cinta mereka diberikan ke Luming, Yihan. Ihan. Aku pergi. Kalian bisa anggap aku sudah mati. Semoga kalian sehat dan panjang umur. Semoga Luming dan Zhao Yihan bahagia selalu. Semoga kita tak bertemu lagi. Ayah, ibu, pasti takkan terjadi apa-apa, kakak sudah dewasa, takkan ada masalah, tenang saja. Luren. Kamu di mana? Luren, angkat teleponnya. Yihan, kalau kamu cari Luren, lebih baik lihat ini dulu. Luren. Ginjalku dari Luren. Apa sebenarnya yang terjadi?
Luming, jawab jujur. Yang donor ginjalku, kamu atau Luren? Aku. Pasti aku yang donor, Yihan. Lalu ini, bagaimana kamu jelaskan? Atau kamu mau ke rumah sakit sekarang? Cek untuk saya. Periksa, kamu punya berapa ginjal? Yihan, dengar penjelasan saya. Sebenarnya kamu ke Luren? Apa yang kamu lakukan? Apa salah saya ke Luren? Bertahun-tahun, baru hari ini saya sadar. Saya sudah lakukan banyak hal yang menyakiti Luren. Bertahun-tahun, kita selalu bersalah pada Luren. Kalau bukan karena ingat dia hari ini, kita tak tahu. Dia selalu tinggal di loteng, tak punya uang hidup, tak pernah dapat kasih sayang. Luren anak ini, apa dia akan lakukan hal bodoh? Tidak akan. Tenanglah. Semua karena kamu. Karena kamu, aku sakiti pria yang paling sayang aku. Kalau Luren, kenapa-kenapa, aku pasti takkan ampuni kamu. Luren, angkat teleponnya. Luren, kamu di mana? Sudah ketemu. Temanku bilang, Luren di bandara. Bandara. Ayo, cepat cari dia. Cepat, ayo. Ke bandara. Pura-pura lama sekali, sekarang beneran sakit. Luren, aku takkan ampuni kamu. Luren, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Yihan, tolong lebih cepat. Luren, lama tak jumpa. Aku sangat rindu. Saya juga sangat merindukan Anda, Profesor. Kenalkan, ini anak angkat saya, Shen Suwan. Halo, Luren, sering dengar ibu sebut nama kamu. Akhirnya hari ini kita bertemu. Halo, Suwan, tapi mulai hari ini tak ada lagi Luren, namaku Gao Ke. Jadi boleh tanya, Tuan Gao Che yang terhormat, sudah siap pergi ke Italia? Ya. Mulai hari ini, aku akan di tempat baru, dengan identitas baru, memulai hidup baru. Luren, tunggu aku, harus tunggu aku. Oh iya, Gauce, kamu pergi jauh kali ini. Sudah pamit ke keluarga belum? Keluargaku. Apa aku punya keluarga? Mungkin mereka sekarang belum tahu aku pergi. Aku tak punya keluarga. Luren, Nak, kamu di mana, Nak? Luren, kamu di mana? Luren, kamu di mana? Ah, maaf ya. Tapi Gauce, kalau nanti kamu rindu tempat ini, ibu dan aku bisa temani kamu pulang tiap tahun. Terima kasih, Suwan. Tapi di sini, aku sudah tak punya alasan untuk bertahan. Luren, Anakku. Kamu di mana, anakku? Luren, Kamu di mana? Luren, kamu di mana? Luren, Luren, Luren. Luren, Luren. Kadang harus hancur dulu baru bangkit. Semoga kamu suka hidup di Italia. Penerbangan FU-3786 ke Italia akan segera berangkat. Anakku. Luren, Anak-anak, sudah siap belum? Kita berangkat. Luren, ayo masuk. Luren, ayo masuk. adik, Anakku. adik, biar kami masuk. Ayo masuk. tolong beri jalan. Ayo masuk. Anakku. Luren, Anakku. Adik, Luren, Luren, Luren. Luren, Selamat tinggal. Luren. Ayo masuk, Luren. Ayo masuk. adik, Luren, Surprise. Kaget aku? Selamat ulang tahun. Ayo duduk sini. Ngomong-ngomong, bukankah kalian sibuk semua? Profesor masih ada kelas, Suwan juga sibuk urusan kantor. Apa sih?
yang lebih penting dari ulang tahunmu. Hari ini, 2 kabar baik sekaligus. Ada kabar bagus lagi. Baru saja terima telepon dari Akademi Seni Florence. Mereka undang kamu buat adakan pameran patung tunggal. Serius. Luar biasa. Mari kita rayakan untuk Tuan Gao Che, semoga cepat jadi seniman kelas dunia. Cheers! Dulu, keluarga lu yakin aku tak punya bakat seni. Sekarang, gagal masuk Akademi Seni King Bei tak perlu disesali. Sekarang, aku buktikan dengan kemampuanku. Mereka semua salah. Ngomong-ngomong, keluargamu juga mencarimu setahun. Bukan. Mereka cari Luren. Aku Gao Che. Dengar begitu, aku lega. Awalnya tak mau kasih ke kamu. Apa itu? Pameran seni yang diadakan bersama keluarga Lu dan Zhou mengundang pemahat internasional Gao Keadir. Pasti buat Lu Ming lewat ulasan pemahat terkenal dunia, bantu Lu Ming naikkan reputasi. Bosan. Jadi aku buang saja. Aku belum bilang nggak mau pergi. Jangan dong, kayaknya lebih baik aku buang. Aku pergi. Demi adik yang pernah bikin aku masuk penjara, kali ini aku harus pergi. Nak, baru saja dapat email. Grup Kimeng setuju kerjasama dengan kita. Dan Gao Che juga setuju. Minggu depan ikut pameran karyamu. Serius? Dia bintang baru seni internasional. Dia benar datang ke pameran karyaku. Dia idolaku, Pa. Nah, kali ini lewat pameran seni, kamu bisa ketemu dia. Selama kamu suka, ayah akan coba penuhi. Makasih, ya, Mah. Andai Luren juga ada. Dia juga suka patung. Dulu, kalau saja jatah masuk universitasnya nggak dikasih ke Ming, mungkin dia nggak akan pergi. Jangan bahas anak durhaka itu lagi. Sudah hampir setahun, nggak ada kabar sama sekali. Entah dia di luar sana. Zhao Zhenhua. Sudahlah, anggap saja keluarga lu nggak punya anak itu. Ya, Mah. Jangan sedih. Kalian masih punya aku, anak baik. Iya. Aku nggak akan ninggalin kalian. Masih pakai cara ini, klise. Kamu susah payah pulang, tentu harus mewah. Oke, terserah kamu. Sudah setahun, ngerokok. Aku pulang. Saatnya balas dendam. Tuan Zhao, Nyonya Zhao, wartawan sudah menunggu. Silakan ke sini. Ayah, Ibu, kalian lanjut saja. Pas banget, aku juga mau jalan sendiri. Di sini teduh, kalau pergelanganmu sakit, ingat bilang ke kami. Tenang saja, sekarang aku sudah jadi pria sejati, laki-laki tangguh. Ayo. Hati-hati jalan. Apa itu Gao Che? Benarkah itu Gao Che? Keren banget. Bisa minta tanda tangan. tentu, Boleh foto bareng. Aku suka kamu lama. tentu boleh. Pak Gao, Akhirnya, Pak Gao, Pak Gao, aku mau. oke. Luren, kenapa kamu di sini? Luren, kenapa kamu di sini? Maaf, Pak, Anda salah orang. Kamu si manis, kenapa balik mau rebut Yihan dariku? Pak, tolong jaga sikap. Kenapa kamu balik? Kenapa? Siapa dia? Ngapain? Malu banget. Kamu nggak kenal dia. Dia tuan muda Lu. Tuan muda Lu. Ming Ming, kamu gimana? Kamu nggak apa-apa. Siapa? Siapa yang lakukan? Luren. Anak, kamu, kenapa kamu di sini? Luren, setahun ini kamu kemana? Tahu nggak, aku cari kamu berapa lama? Ayah, Ibu, aku cuma mau Luren cepat pulang. Aku cuma terlalu emosional. Nggak nyangka Luren, nggak mau akui aku. Dia malah pukul aku. Luren, adikmu itu niatnya baik. Kamu ini anak durhaka. Setahun nggak pulang. Baru pulang langsung pukul adikmu. Maaf,
Sepertinya kalian salah sangka aku sebagai Luren. Tapi aku bukan Luren yang kalian maksud. Namaku Gao Ke. Tidak mungkin, bagaimana bisa kamu adalah idolaku Gao Che? Anakku, pulanglah. Kamu di penjara 8 tahun, sekolahmu terbengkalai. Mana mungkin kamu bintang baru di dunia seni patung Gao Che? Benar, adik, jangan bercanda. Pulanglah, biar kami sekeluarga menebus kesalahan padamu, oke? Keluarga lu memang tidak masuk akal. Sudah kubilang, aku Gao Che. Aku tak kenal siapa Luren itu. Meski dia mirip dengan Luren, tapi sifatnya beda jauh. Apa kami salah orang? Aku yakin tidak. Kamu memang Luren. Minggir. Sudah kubilang, aku bukan dia. Kalau kalian lanjut, terus mengganggu, jangan salahkan aku. Tidak mungkin. Kecuali kau biarkan aku lihat di pinggangmu. Pasti ada bekas luka karena donor ginjal waktu itu. Biar aku lihat. Apa yang kau lakukan? Kau tak apa, Yihan. Kamu baik-baik saja. Aku baik. Siapa kamu? Kenapa kamu memukul? Aku manajer Pak Gao Che, juga dari grup Kimeng. Berani kalian pada Pak Gao Che tak sopan begini, artinya kalian melawan grup Kimeng. Jadi, kamu itu Nyonya Shen Suan. Maaf, pasti ada kesalahpahaman di sini. Jaga diri kalian. Luren, bukan kamu ya? Sudah kubilang, aku Gao Che. Aku tak kenal orang yang kalian sebut Tuan Luren. Mana mungkin. Ada kebetulan seperti ini. Mirip banget. Xiaosan, tolong selidiki Gao Ke ini. Ya, Sakit enggak? Kok pakai tenaga besar? Nggak sakit, enak banget. Kenapa? Kok tiba-tiba murung? Tanganmu sakit ya? Bukan. Dulu aku cuma dengar cerita tentang keluargamu, seperti apa mereka. Waktu itu kupikir, mereka keterlaluan. Hari ini aku lihat sendiri, baru tahu hidupmu dulu seperti apa. Tidak apa-apa, semua itu sudah berlalu. Dan mereka memang bukan keluargaku. Kamu dan Profesor adalah keluargaku. Halo Guru Gao, saya ibunya Luming. Tadi siang, saat pameran seni, sangat minta maaf, wajah Anda mirip sekali dengan putra sulung saya. Jadi sampai terjadi kesalahpahaman besar itu, Ada apa? Silakan bicara. sebagai permintaan maaf, kami sekeluarga ingin mengundang Anda berkunjung ke rumah kami. Bisa sekalian membimbing karya patung anak saya. Dia pengagum Anda. Semoga Anda bisa mampir ke rumah. Baik, Bukan, kenapa kamu setuju padanya? ini di Tiongkok, jamuan paling tradisional. Jamuan apa? Perjamuan Hongmen. Kamu tahu, tapi tetap pergi. Sudah lama tak kembali ke tempat itu. Jadi agak rindu. Dia setuju. Mah, kita lakukan ini, benar nggak? Kak, Luren, dia tinggalkan keluarga, tak hormati orang tua, sekarang bahkan tak mau akui jati dirinya. Kita lakukan ini supaya dia cepat pulang. Iya, memang benar. Gao Ke, benarkah dia Luren? Tuan, Pak Gao sudah tiba. Pak Gao bisa datang ke rumah kami. Kami sekeluarga sangat terhormat. Guru Gao, Anda datang. Saya benar-benar senang. Tolong lihat karya saya. Silakan. Apa yang kamu lakukan? Menurutku, kamu tak punya bakat seni. Garisnya kacau. Tak ada kelancaran, tak ada keindahan, koretan sembarangan, tak ada sedikit pun ritme seni, wajah karakter, fitur wajahnya bengkok, proporsinya sangat tidak seimbang, tatapannya kosong, ekspresi aneh, seperti dipaksa dibengkokkan jadi bentuk seperti ini, posisi tubuh, kaku dan tak selaras, seperti dipaksa, ditekuk dengan paksa, pose canggung, sama sekali tak menunjukkan kelincahan atau energi secara keseluruhan. Ini bahkan tak menunjukkan patung, harus punya daya tarik seni, tapi malah bikin orang merasa kasar dan murahan, sulit banget buat dianggap karya seni. Kamu ngerti apa? Kamu bilang aku nggak punya bakat seni? Lucu banget. Guru Gao, tolong bantu bimbing anak saya soal patungnya. Hasilnya kurang baik, saya bisa ajar, tapi kalau memang dasarnya buruk, saya tak bisa bantu. Kamu, Guru Gao, silakan duduk di sofa. Sudah saya siapkan buah dan kue. Luren alergi parah pada serbuk sari. Kalau dekat bunga, terlalu lama. Pasti ketahuan. Benar. Hari ini rumah penuh bunga segar. Memang untuk uji saya. Apakah alergi? Pakai ini untuk cek identitas saya. Tak perlu. Saya tunggu di sini. Tidak masalah. Bukan karena alergi, takut mendekat. Luren. Luren, aku sudah tahu itu kamu. Kamu ganti nama pulang. Mau apa sebenarnya?
Tak sangka kalian cukup kasar. Bunga pilihannya lumayan. Ini obat alergi yang kamu mau. Terima kasih, Suwan. Kamu benar-benar sudah putuskan. Mau pergi ya? Tenang saja, trik mereka. Tak perlu pikir, sudah tahu semua. Memang terjadi sesuai dugaan. Bosan. Boleh pinjam kamar mandi? Pak Gao, Ada apa? aku masih punya karya lain. Mau minta kamu lihat? Semoga bukan seperti patung jelek tadi. Ayo tunjukkan jalannya. Oke. Pak Gao, aku punya kakak laki-laki, wajahnya mirip kamu. Dia anggap aku anak angkat keluarga lu, jadi dia remehkan aku. Selalu menjegal aku, curi uang keluarga, hancurkan patungku, tiap hari bertengkar dengan orang tua, bilang kami tidak sayang dia. Tapi kami benar-benar ingin dia baik, ingin dia rasakan cinta kami. Bukankah ini patung dan sketsa karyaku dulu? Kenapa dia bisa temukan ini? Jadi, Pak Gao, memang tadi aku kurang sopan. Maafkan aku, tapi saya rasa Anda tak terlalu peduli. Lagi pula, Anda bukan kakakku itu, kan? Ya, saya tak peduli. Tapi rasa sakit dulu. Semua luka itu, kalian harus bayar satu persatu. Tentu saja, patung di sini lumayan bagus. Gao Ke, kamu tetap tak mau akui dirimu, Luren kan? Tunggu saja, kamu akan hancur. Teman-teman, hari ini kita beruntung karena kedatangan seniman besar yang baru pulang dari Italia, Gao Che. Mari beri tepuk tangan. Sayap malaikat, ini karya yang paling banyak aku curahkan. Sejak umur 16 aku mulai terus memahatnya, tapi selalu tak puas. Sampai aku tinggalkan rumah, pergi ke Italia. Baru selesai sungguh. Gao Ke, katanya, sayap malaikat dituduh plagiat. Benarkah itu? Maksudnya apa? Plagiat, siapa yang aku tiru? Aku Luming, bicara harus ada bukti. tentu punya. Ini milikku, sketsa saya. Tolong jadi saksi. Kembalikan hak pencipta, bersihkan nama saya. Sketsa struktur ini mirip banget. Aku yakin sketsa ini pasti terkait sayap malaikat dibuat oleh orang yang sama. Aku selalu anggap patung sebagai hidupku, tak pernah sangka karya yang kubuat dengan susah payah bisa ditiru orang, bikin hati hancur. Profesor Akademi Seni Patung Juga bilang begitu. Kelihatannya Gao Che benar-benar meniru kasihan Luming. Karyanya sendiri malah jadi karya terkenal orang lain. Gao Che keluar dari dunia patung. Aku tak boleh biarkan mereka. Tahu kalau aku Luren sekarang repot, now I'm in trouble. Hari ini, pematung terkenal luar negeri, Gao Ke, datang ke kota kita, memberi seminar di Akademi Seni Qingbei. Bos Zhou, ini info yang Anda minta tentang Tuan Gao Che. Semua data. Itu dia. Pasti dia. Kabar beredar, karya terkenal Gao Che, sayap malaikat, dituduh menjiplak. Karya Tuan Luming. Menjiplak Luming. Bercanda apa? Gao Ke, yang kamu curi bukan cuma karya, tapi juga hidupku. Semua yang kamu punya harusnya milikku. Gao Ke pengkuri, boykot Gao Che. Segala milik Luming, kembalikan padanya. Boykot. Tenang dulu semua. Saya bisa buktikan, sayap malaikat memang karya Gao Che dibuat langsung olehnya. Saya juga lihat sendiri. Kamu manajer Gao Che pasti bela dia. Siapa tahu kalian ada hubungan rahasia. Kalau tidak, takkan begitu dukung kamu. Jangan asal bicara. Luming, Jangan fitnah, Shen Suwan dan Profesor Luotia, lihat sendiri. Benarkan, jadi marah. Ya, ternyata mereka Sama saja keluar dari dunia patung. Keluar dari dunia patung. Pergi, go out, go out. Keluar dari dunia patung. Pergi sana. Oh iya, Pak Zhou, ada satu hal lagi. Saya sengaja cek catatan medis, juga catatan imigrasi, ternyata Pak Luren dan Pak Gao Che, wajah, sidik jari, dan golongan darah, semuanya 100% sama. Luren, kali ini kamu tak bisa lagi menyangkal. Siapkan mobil ke Akademi Seni Qingbei. Jadi mereka sama saja, semua satu geng. Keluar dari dunia patung. Keluar dari dunia patung. Pergi, keluar. Keluar dari dunia patung. Pergi keluar. Berhenti semua. Luming, kau bilang aku menjiplak sketsa kamu, apa buktimu? Buktikan sketsa itu, kamu yang gambar. sketsaku. Itu buktinya, Luren.
Aku memang mau pakai karyamu untuk kalahkan kamu. Oh ya, berani nggak tanding sama aku? Setiap pemahat punya selera unik dan sentuhan khas. Tak ada yang bisa meniru 100%. Luming, berani tidak? Buktikan di depan umum. Katanya aku jiplak karyamu. Pahat di sini. Kira aku takut? Kalau tidak, pengecut. Lihat mereka, cara mereka berkarya. Apa patung ini? Benar, karya Gao Ce. Ternyata Luming, penipu sesungguhnya. Memalukan sekali. Benar. Iya, Yang asli tak bisa jadi palsu. Yang palsu tak bisa jadi asli. Itu namanya menjerat diri sendiri. Kena batunya. Tuan Luming, ingat baik-baik. Maaf, Pak Gao, saya tak sengaja. Saya tak bermaksud menjebak Anda, Pak Gao. Maaf, Pak Gao, saya tahu Anda marah, tapi pakai cara ini balas dendam pada saya. Tangan kanan saya memang sudah cedera. Kalau Anda begini, mau lumpuhkan saya. Yang Luming lakukan memang salah, tapi Anda pakai kekerasan. iya benar. Gak oke, kamu terlalu kejam. Tak beri ampun. Luren, kali ini kamu masuk Sungai Kuning. Kenapa kamu bohong? Bertahun-tahun, kamu selalu pakai cara licik begini. Luming, kamu sungguh payah. Diam semua. Diam semua. Ini bukan grup Zhou, bukankah Zhou Yihan pemimpinnya? Dia benar-benar gadis kaya. Dengar dulu tunangan Luming. Sekarang Gao Ce habis. Kak Ihan, mereka ramai-ramai bully aku. Tanganku sakit sekali. Luming, minta maaf ke Gao Ce. Ada apa ini? Zhou Yihan suruh Luming minta maaf ke Gao Ce. Iya. Jangan-jangan Zhou Yihan dan Gao Ce punya hubungan spesial. Kak Ihan, aku ini Luming. Kamu suruh aku minta maaf padanya, dia yang gak mau berhenti. Cepat diam. Bawa dia pergi, jangan biarkan dia bikin masalah di sini. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Kamu Luming, kan masih ada yang lupa. Belum jelasin kan, kenapa sketsa aku ada di kamu. Jangan-jangan kamu nyolong. Luming, kamu benar-benar bodoh. Dulu, aku sengaja ambil sketsa biar kamu perhatiin. Karena pasti kamu bakal cari masalah. Ternyata aku benar. Sekarang nasibmu, itu akibat perbuatanmu. Ngomong apa sih kamu? Aku nggak nyolong. Soal ini, nanti setelah aku selidiki, aku akan kasih penjelasan yang masuk akal. Kerusakan nama baikmu, grup Zhou, akan beri kompensasi. Maaf merepotkanmu, Nona Zhou. Ayo pergi. Luren. Luren. Aku tahu, kamu Luren. Maaf, aku tak tahu apa maksud Nona Zhou. Mustahil. Aku cek catatan imigrasimu dan rekam medis, golongan darahmu, wajah dan sidik jarimu sama. Semua sama dengan Luren. Aku sadar salah, Luren. Aku tahu segalanya. Bisakah kau kembali? Aku sungguh menyesal. Setahun tanpamu, aku sangat menyesal. Aku ulangi, namaku Gao Ce. Luren sudah tiada. Kau dan keluarga Lu membuatnya mati. Aku tak minta maaf darimu. Aku cuma mau menebus dosaku. Tebus dosa. Bagaimana caranya? Kembalikan ginjalku, atau kamu masuk penjara. 8 tahun juga. Maaf. Aku salah. Tapi aku masih cinta kamu, Luren. Tapi aku sudah tak cinta lagi. Sekarang aku cinta Suwan. Kami pacaran setahun. Tahun ini kami tunangan. Tak mungkin. Aku tak percaya. Kamu sengaja balas dendam, benar kan? Nona Zhou, kalau kamu benar-benar mau, demi kebaikan bersama, jangan ganggu aku lagi. Kamu punya hidupmu, aku punya masa depanku. Kita sudah beda jalan. Nona Zhou, sebaiknya kamu jangan lakukan hal yang bikin dirimu jatuh harga diri. Minggir. Kenapa Zhou Yihan tiba-tiba begitu melindungi Gao Ce? Apa?
Dia tahu siapa Gao Ce sebenarnya. Lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Nama keluarga Lu sudah kamu bikin malu semua. Padahal, kamu benar-benar bodoh. Berani-beraninya ke sekolah orang, buat ribut. Siapa yang kasih kamu keberanian? Ayah, ibu, aku bawa sketsa ke sekolah, cuma mau cek siapa Gao Ce. Dia mirip sekali dengan kakak. Aku juga berharap dia kakak. Kalau begitu, aku bisa minta dia pulang, buat tebus kesalahan. Aduh, kenapa kamu pukul anak? Luren itu benar-benar serigala berbulu domba. Kamu, jangan buang waktu lagi padanya. Nggak usah repot. Ming Ming, maaf ya, kami ayah dan ibu salah paham padamu. Ma, jangan bilang begitu. Aku yang salah. Aku nggak nyangka Zhou Yihan mau bantu Gao Ke. Mungkin karena Yihan pikir dia mirip Luren, jadi... Kalau dia benar anak durhaka Luren, dan Zhou Yihan tetap bela dia, aku bakal putus semua kerja sama grup Zhou. Sudah. Apa? Cuma perasaanku saja. Kenapa Luming selalu bela Luren? Tapi setiap kata yang dia ucapkan malah bikin orang tua makin benci dia, jadi makin tidak suka padanya. Yihan, apa yang terjadi? Kenapa kamu minum banyak? Xinran, aku rindu Luren. Ya, aku juga kangen adik yang selalu tersakiti. Tak tahu dia di mana. Hidupnya baik atau tidak? Luren ada di kota Jiang. Yihan, jangan bilang kamu pikir Gao Ce itu Luren. Mereka cuma mirip, tapi sifatnya beda banget. Berhenti minum, kamu sudah terlalu banyak minum. Xinran, percaya sama aku, Gao Ce itu benar-benar Luren. Kenapa kamu yakin? Ada bukti apa? Dia memang Luren. Halo, maaf, kamar mana Gao Ce? Maaf, saya tak bisa ungkap info tamu. Saya kakak kandungnya, tolong beritahu saya. Maaf, Tuan Gao sudah pesan khusus kalau ada yang mengaku keluarga datang mencarinya. Jangan izinkan masuk. Baik, kalau kamu tak mau bilang, saya cari sendiri. Hei, Bu, Izinkan saya masuk. tolong tenang. Bu, mohon kerjasamanya. Kalau begitu, bisa tolong antar barang ini ke dia, bisa? Oke, Zhou Yihan itu, sepertinya dia benar-benar menyesal. Dia sadar salah kamu terhadap dia. Apa kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa? Tentu saja tidak. Mereka semua dari keluarga Lu, tak satu pun akan lolos dariku. Aku buka pintu. Apa ini? Aku ingat kita tidak pesan kue. Ini dipesan oleh Nona Lucinran. Dia juga titip pesan untuk Tuan Gao Ce selamat ulang tahun dan berharap kamu pulang. Rayakan bersama keluarga. Ulang tahun. Tapi setahuku hari ini bukan ulang tahunmu. Hari ini ulang tahun Luren. Luren, selamat ulang tahun. Ini, dulu kamu bilang setelah punya uang, paling ingin beli jam tangan Richard. Ini untukmu. Sekarang aku sudah bisa cari uang, beli hadiah yang aku mau. Biar Luming yang simpan ini, biar Luming saja. Nona Zhou, jangan buang waktu lagi. Jangan habiskan waktu untukku, jangan buang waktu lagi. Luren. Luren, kamu benar-benar tega. Luren, aku pasti akan menebusnya.
Ada apa ini? Yihan, akhir-akhir ini sibuk ya? Ulang tahun Mingming, dia selalu datang tiap tahun. Kenapa tahun ini beda? Yihan ke tempat Gaoce lagi ya, pergi ke Gaoce lagi. Aku cari anak itu. Baiklah, datang sendiri. Kamu hancurkan masa depan Mingming. Kamu juga adu domba dia dengan Yihan. Masih berani datang ke sini. Keluarga Lu tak terima kalian. Pengurus rumah, antar tamu keluar. Silakan kalian pergi sekarang. Gaoke, kamu datang. Ayo, pesta ulang tahun segera mulai. Tinggal kamu saja. Apa? Mingming, hati-hati. Mereka undanganmu. Iya, Kenapa beli kancing manset? Gaoke, untukmu. Kamu gila. Kenapa kasih orang brengsek ini? Mah, jangan bilang begitu. Hari ini juga ulang tahun Gaoce. Apa? Kok bisa kebetulan begini? Dia benar Luren. Mah, dulu pada Luren, kita banyak salah. Nanti pasti kita tebus semua. Adik, Kak, aku juga rindu Luren, tak kalah dari kamu. Tiap mimpi ku ingin dia pulang. Tapi lihat baik-baik, orang di depanmu ini bukan Luren, tapi Gaoce. diamlah. Shinran, kamu kakak macam apa? Kenapa selalu belain orang luar? Mah, jangan lupa. Aku bukan cuma punya Luming, aku juga punya adik kandung. Siapa kamu sebenarnya? Aku bilang terakhir kali, aku Gaoce. Lagi pula, aku Luren atau bukan, itu urusan apa buatmu? Kamu tak pernah anggap dia anakmu. Sekarang malah pura-pura peduli. Kenapa bicara ke ibuku begitu? Oh iya, hampir lupa urusan penting. Hari ini aku datang untuk kasih kamu hadiah besar. Gaoke, apa maksudnya? Tuan Luming, Anda dulu memfitnah Tuan Gaoce, katanya dia menjiplak karya Anda, merusak nama dan mentalnya. Kerugian tak terpulihkan. Kami akan tuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kalau sudah salah, harus tanggung akibatnya. Orang tua kamu tak pernah ajar kamu. Biar aku yang ajar. Ayah, bagaimana ini? Aku tak mau dipenjara. Shinran, cepat cari solusi. Solusi apa? Itu akibat ulahnya sendiri, masalah sendiri, cari jalan sendiri. Apa maksudmu? Dia itu adikmu. Luren itu adik kandungku. Aku benar-benar nggak paham. Kalian semua merasa bersalah ke Luren, merasa diri salah. Tapi sekarang, masih bela Luming, nggak bisa jelasin ke aku. Shinran, Gaoce juga bilang dia bukan Luren. Mah, kalau dia ternyata Luren. Mah, kalau dia ternyata Luren. Kalau aku jadi dia, aku juga takkan akui kalian, karena di hati kalian hanya ada Luming, tak ada Luren. Kamu. Kak, kenapa bicara ke mama sekeras itu? Kenapa harus teriak ke mama? Sejak sakit parah terakhir, belum juga pulih, apalagi waktu itu, tak sengaja minum racun, hampir tak selamat. Shinran, Luren anak kandungku. Tapi waktu itu kamu tak di kota Jiang, kalau bukan Mingming. Dan ayahmu yang rawat aku. Juga waktu itu keracunan, Mingming juga. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Air. Air? Ma, aku ambilkan air sekarang. Ma. Bu, akhirnya sadar. Nak, apa yang terjadi sebenarnya? Tanganmu kenapa? Di mana Luren? Bu, ibu keracunan, parah. Dokter bilang, ingatan ibu terganggu. Sepertinya saat racun bereaksi, ibu lupa semuanya, tanganku, luka waktu antar ibu ke rumah sakit jatuh waktu itu. Luren tidak izinkan aku dan ayah antar ibu ke rumah sakit. Dia mau tunggu ambulans, tapi ambulans butuh 20 menit. Ibu tak bisa tunggu selama itu, Bu. Sakit nggak, nak? Semuanya salah ibu. Kalau bukan demi selamatkan ibu, kamu juga nggak akan begitu. Lalu nanti masih bisa memahat nggak, nak? Ma, jangan bilang begitu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Patung itu nggak penting. Luming, saatnya ganti perban. Katanya darah lebih kental dari air. Ternyata nggak juga. Benar. Seperti Luren, anak durhaka itu, nggak pantas diperlakukan baik. Luren, kenapa kamu selalu bermasalah sama Luming? Lu Shinran, tolong pahami dulu. Justru Luming yang mulai dulu. Ya,
Luming memang ada salah juga. Tapi jangan lupa, waktu Mama sakit dulu, dia yang selalu di samping Mama. Kamu di mana? Dulu kamu racuni keluarga. Luming nekat. Gendong ibu ke rumah sakit. Kalau bukan dia, keluarga kita sudah hancur. Dia bahkan kehilangan satu tangan. Kenapa kamu nggak introspeksi? Kamu sendiri gimana? Apa maksudmu? Yang selamatkan ibu itu aku? Apa maksudmu? Yang selamatkan ibu itu aku? Apa? Luming, apa yang kamu taruh di gelas airku? Kamu bisa tahu juga, kamu benar-benar beruntung. Padahal sudah hilang 8 tahun, kenapa tiba-tiba balik lagi? Kenapa nggak tinggal selamanya di panti asuhan? Kenapa nggak mati aja? Luming, apa yang kamu bilang? Si manis, kenapa kamu dapat jatah masuk Akademi Seni King Bei? Kenapa bisa? Ada apa? Aduh, sepertinya Luming kenapa-napa. Jangan gerak, aku cek dulu. Luming, kamu kenapa? Luren, kamu apakan adikmu? Nak, Ma. Sebenarnya ada apa? Aku nggak tahu. Itu kakak yang racuni. Dia juga membuat tanganku patah. Bukan begitu. Iya, Luming menaruh bubuk aneh di gelas airku. Aku langsung hentikan. Aku juga tak tahu kenapa jadi begini. Dan bilang kamu yang racuni. Bukan aku sama sekali. Si manis ini. Kamu mau adikmu masuk penjara dan hancur seumur hidup. Setelah itu, aku dijebak jadi pelaku utama peracunan. Karena itu aku dipenjara 8 tahun penuh. Lucinran, sudah paham, selama ini kamu selalu lindungi si pelaku itu dan dorong aku ke jurang. Tidak. Itu tidak benar. Luming menipu kita semua. Bertahun-tahun sudah berlalu, kalian tetap saja. Tak ada kemajuan sama sekali. Apapun yang Luming bilang, kalian langsung percaya. Jujur saja. Tangan Luming sebenarnya tak apa-apa. Tak mungkin. Siapa yang begitu gila, berpura-pura cacat selama ini? Cek saja sendiri. Tenang saja, aku pasti akan cari kebenarannya. Lihat ulah Ming Ming. Harga saham anjlok, perusahaan hampir bangkrut. kenapa teriak? Ming Ming juga korban. Salahkan saja Gauce, dia sengaja balas dendam. Ayah, ibu. Aku ada solusi. Dan juga bisa untung 2 hal. Teman-teman media, hari ini di sini, saya adakan jumpa pers untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sebelumnya saya bilang, sayap malaikat karya Gauke adalah buatan saya. Saya memang menipu kalian, maaf. Tapi, saya punya alasan. Lukisan ini sebenarnya karya mendiang kakak saya, Luren. Meski kakak telah pergi untuk selamanya, saya tak izinkan siapapun mengotori karya peninggalannya. Tuan Lu, boleh tanya, kenapa Anda sembunyikan penulis asli sayap malaikat? Maaf, kematian kakak sangat memukulku. Aku tak bisa terima kenyataan itu. Jadi, aku hanya berharap kalian bisa paham perasaanku. Terima kasih semuanya. Gauke, kamu tak akui dirimu Luren, aku pasti tak bersalah. Kalau kamu akui Luren, aku akan bongkar kasus racun dan pembunuhanmu. Catatan kelam di penjara, semua akan aku ungkap. Hidupmu pasti hancur. Gauke, aku yakin kamu tak berani akui. Mau lihat kamu lawan aku gimana? Aku juga ada fakta yang mau diumumkan. Siapa? Aku. Itu Luren. Dia itu Luren, bukankah dia sudah mati? Kak, benar-benar kamu? Syukurlah, kakak tidak mati. Luren, kalau kamu belum mati, kenapa dulu tidak mengaku? Aku tahu, kakak pasti tidak mau menyusahkan keluarga lu. Lagi pula dulu, nama kakak jelek, Kak. Tenang saja, kami takkan tinggalkan kamu. Setahun kamu pergi, kami tetap cari kamu. Ayah ibu terus beramal untuk menebus kamu. Dosa masa lalu, termasuk aku rela difitnah dan dicemarkan agar kamu bisa cepat pulang dan kumpul bersama kami. Apa kesalahan Luren dulu? Kamu nggak tahu, dia pernah meracuni orang, masuk penjara 8 tahun. 8 tahun? Jangan sentuh aku.
Luren, jangan lupakan asalmu. Kalau kamu begini, kamu nggak kasihan keluargamu. Iya benar. Kamu nggak kasihan keluargamu. Kamu nggak kasihan keluargamu. Cukup. Cukup. Jangan bicara lagi. Kami sudah maafkan Luren. Anak durhaka, turun sekarang. Masih kurang malu. Belum tentu siapa fitnah siapa. Kalau kalian tak malu, aku akan lanjutkan hari ini. Tempat ini paling pas untuk ungkap kebenaran Kebenaran? Kebenaran apa? soal sengaja meracuni. Sengaja racun, apa yang terjadi? Tak mungkin, dia cuma menggertak. Dia tak punya bukti. Waktu itu ibu sakit parah, aku yang jaga dia siang malam. Tapi Luming takut tertular, selalu menghindar. Lalu aku diterima di Akademi Seni King Bay. Dia cemburu dan ingin meracuniku, tak sengaja. Orang tua kami minum sup racun itu. Aku menggendong ibu yang pingsan, jalan pelan ke rumah sakit. Tapi dia, saat aku cari dokter, ambil gelar dan nama bayiku, lalu fitnah aku. Katanya aku sengaja meracuni. Aku jadi korban, 8 tahun di penjara. Luren, dulu yang rawat aku. Kamu yang selamatkan aku. Tidak mungkin, kamu bohong. Punya bukti nggak? Ini buktinya. Ini catatan panggilan waktu insiden racun, catatan telepon Luren. Halo, 120, villa keluarga Lu di Jalan Lu Shui. Ada yang keracunan makanan, cepat selamatkan. Halo, kami dari rumah sakit, paling cepat 20 menit sampai. Kondisi pasien gimana? 20 menit, nggak sempat. Aku gendong mama ke RS. Jangan sentuh mama, jangan sampai sebelum ke RS. Mama sudah meninggal. Ya ampun, kok bisa ada anak durhaka kayak gini? Hampir saja kena tipu dia. Depan beda, belakang beda. Ya Tuhan, selama ini aku sudah lakukan apa? Masalah besar ya, harus bicara di sini. Pernahkah kau pikirkan kepentingan grup Lu? Hari ini aku harus pukul mati kau, anak durhaka. Maaf Pak Zhao, grup Lu bukan milik Anda lagi. Apa kau bilang? Luren, aku pasti akan menebusnya. Kau sungguh ingin menebus. Tentu, Apa saja. semuanya bisa. Dulu grup Lu dan grup Zhou, demi stabilkan harga saham, tak dengar penjelasanku. Paksa aku masuk penjara. Sekarang aku mau ambil kembali semua milikku, tak berlebihankan. Apa maumu? Aku mau grup Lu. Harga saham anjlok. Saya beli grup Lu saat harga rendah. Kamu. Mulai sekarang, ketua grup Lu adalah Gao Che. Gao Ke. Sebagai ketua grup Lu, saya harap rumor tentang saya berhenti di sini. Jika tidak, saya akan ambil tindakan hukum. Saya wakili Kimeng Capital, umumkan di sini, kami akan kerjasama dengan grup Lu, tanda kontrak triliunan, percaya dengan usaha bersama kita, pasti raih sukses besar. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Kalau dikasih tahu, bukan kejutan, ulang tanganmu. Kerja sama lancar. Ya, sukses kerja sama. Bulan depan, lelang seni Gaoche akan tetap digelar. Prof. Luotia akan hadir langsung. Tunggu saja. Gao Che benar-benar buat wali kota Jiang bangga. Ini bisnis dan seni. Sukses dua-duanya. Benar-benar memuaskan. Inilah yang disebut bukan tidak dibalas. Waktunya saja belum tiba. Kalian. Kalian. Ayah kenapa? Ayah, Luming. Baru segini sudah tak tahan. Pertunjukan utama belum mulai. Kak, gimana ayah? Ayah sudah lewati masa kritis, tapi dia punya sakit jantung. Dokter bilang harus dirawat di rumah sakit. Aku akan jenguk dia di rumah sakit. Sebaiknya kamu jangan ikut. Aku takut ayah lihat kamu. Nanti makin terpukul. Kak, bahkan kamu nggak percaya aku? Luming, berhenti pura-pura. Oke, mau bohong sampai kapan? Kak, jelas-jelas itu Luren. Dia sendiri nggak jelas ngomongnya. Lagi pula, aku juga rawat mama. Aku paham. Karena aku anak angkat, nggak dihitung apa-apa. Karena, dekat atau jauh itu beda. Benar kan? Karena kamu anak angkat, makanya aku lebih perhatian ke kamu. Karena kamu anak angkat, kami lebih peduli ke kamu. Dibanding ke Luren. Kok kamu bisa ngomong kata-kata sedingin itu? Istirahatlah. Sekarang Lu Shinran sepenuhnya dukung Luren. Luren, tunggu saja. Aku tak akan biarkan kau tenang. Kau akan segera tahu apakah tangannya palsu. Luren, kenapa kau di sini?
Luren, kenapa kau datang? Luren mau apa? Otakmu tak sekuat aku. Fisikmu juga kalah. Kak, pengurus, cepat, ada orang tolong. Luren, aku tunggu hari ini lama. Luming, hari ini, topengmu akan terbuka. Luren, aku hanya tunangan dengan Yihan. Langsung baper. Ternyata, cedera tanganmu palsu. Iya, aku menang. Aku benar-benar menang. Kau selamanya takkan bisa lawan aku. Lihat dirimu, kau rela mati-matian selamatkan orang, kau berusaha keras buat keluarga senang, tapi akhirnya, apa yang kau dapat? Selama aku pura-pura, pergelangan tanganku kau yang sakiti. Kau takkan pernah bangkit, baik keluarga atau Yihan. Semua milikku, dan kau akan selalu diinjak aku. Begitu ya, suatu saat aslimu akan terbongkar. Menurutmu, mereka akan percaya ucapanmu? Percaya atau tidak sudah tak penting. Mereka percaya aku, sudah tak penting. Yang penting, mereka takkan percaya kamu lagi. Luren, aku sudah tunggu hari ini lama. Jangan bilang begitu, cara kamu pukul orang. Memang mirip ayah, berhenti, apa yang kalian lakukan? Kakak. Luren, dia langsung pukul aku tanpa alasan. Untung kamu datang tepat waktu, kalau tidak... Kalau tidak, kamu hampir bunuh kakakmu, benar kan? Kamu lihat sendiri kan. Luren, kamu licik sekali, Lusinran, kalian berani mainin aku. Adik baikku, kalau tidak begini, tanganmu takkan sembuh secepat ini. Luming, apalagi yang mau kamu jelaskan? Ming Ming, bangun. Aku mau lihat. Luming ini masih mau pura-pura sampai kapan? Halo, ini 120 kan? Tangan pasien memang sudah pulih, bisa gerak normal. Dokter, lengannya, kapan tepatnya sembuh? Ini sulit dijawab. Tak perlu tahu kapan sembuh, yang penting sudah sembuh. Aku menunggu hari ini sudah lama sekali. Ming, anak baikku, akhirnya kamu sadar. Ayah, benar ayah, kupikir takkan bertemu lagi. Bodoh, jangan bilang begitu, selamat dari bahaya. Pasti dapat berkah, dokter bilang tanganmu sudah sembuh total. Benarkah? Benar. Kalian gak bohongin aku, beneran udah sembuh. Waktu itu aku benar-benar takut, aku bilang tanganku kok tiba-tiba jadi kuat. Iya, itu benar-benar ajaib secara medis, adik. Aku belum ngomongin kamu. Gimana sih jadi kakak? Adikmu sampai pingsan. Kalau dia kenapa-kenapa, aku nggak bakal maafin kamu. Ayah, itu Luren. Ayah, itu Luren. Itu Luren, dia yang pertama tahu. Luming pingsan. Langsung telepon 120, untung ada Luren. Nggak ke rumah sakit buat cek. Kita sama sekali nggak tahu. Tangan Luming, sebenarnya nggak apa-apa. Ming, cepet terima kasih sama kakakmu. Makasih, Kak. Sama-sama, adik. Cuma nggak tahu, masih ada kejutan apa lagi darimu yang belum kita tahu. Kak, kamu lucu banget. Luming, sebenarnya kamu sembunyikan berapa hal dari kami. Zhao, apa kamu merasa Luming makin asing? Dia kayaknya nggak sebaik yang kita kira. Kenapa? Anak kandung pulang, malah nggak suka anak angkat. Bukan maksudku gitu. Harusnya memang bukan, kalau tidak, orang lain dengar. Nggak enak. Aku cuma merasa kita banyak utang ke Luren. Aku mau tebus semuanya. Dia bahkan merebut grup Lu. Itu belum cukup, grup Lu seharusnya milik Ming. Sekarang, Kau lupa, Luren anak kandungmu? aku. Ayah, ibu, kenapa kalian ribut? Tidak apa-apa, aku mau bayar. Oke, Aku ingat Ming, juga golongan darah AB negatif. Tidak, tak mungkin kebetulan. Pasti aku terlalu curiga. Sedang apa? Nyonya suruh, bersihkan kamar tuan muda, siapkan semuanya, pakai yang terbaik. Ibu mau. Ganti kamarku.
Bagus, jauh lebih baik dari kamar lamaku, much better. Tuan muda kedua, ini buat tuan muda pertama. Disiapkan Luren. Apa? Luren. Keluar. Pergi dari sini, enyahlah. Luren. Kenapa? Kenapa kamu pulang, lalu ambil semua milikku? Kenapa? Kamu mau rebut hidupku? Ma. Buat keributan, lebih baik pindah saja kalau kau terus. Kali ini, Mama serahkan semua padamu. Semoga kamu bisa maafkan Mama. Luren. Jangan senang dulu. Aku juga akan buat kamu jatuh terpuruk. Rasakan kehilangan segalanya. Nak, ulang tahunmu lalu, Mama tak sempat siapkan kado. Kali ini Mama sengaja kasih kado buatmu. Lihatlah, ini sertifikat rumah, juga sertifikat saham. Aku tak mau. Luren, ini semua harta Mama. Dia sudah berikan segalanya, yang terbaik untukmu. Jadi, aku harus berterima kasih. Bertahun-tahun berlalu, kalian tetap tak paham apa yang benar-benar aku inginkan. Lagi pula, aku sudah punya uang. Nak, Mama tahu salah. Beri Mama satu kesempatan lagi, boleh? Dulu aku kira sudah temukan tempat berlindung, tapi hasilnya, dalam hidupku, semua badai besar datang dari kalian. Saat aku butuh kamu, kamu tak ada. Sekarang, aku tak butuh lagi. Luren, anak. Kalau mau nangis, nangis saja. Pria juga manusia, nangis saja, nanti lega. Apa aku sangat lemah? Kupikir aku sudah relakan. Kupikir aku bisa cuek. Tapi kenapa di hati masih terasa sedih? Masih tertekan. Ikatan keluarga. Bukan mau lupa langsung lupa, bukan mau lepas langsung bisa. Darah tetap lebih kental dari air, banyak hal tak bisa diputuskan. Suwan, terima kasih. Tanpa kamu di sisiku, aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Tenang saja, apapun keputusanmu, aku akan selalu dukung kamu. Direktur, ini yang Anda minta, daftar pemegang saham. Bai Siming, Luming, sebenarnya kamu anak siapa? Ming Ming. Grup Lu, awalnya untukmu. Tak disangka, direbut oleh Luren anak durhaka itu. Dia yang ambil. Kamu tak marah sama ayah kan? Tentu tidak, ayah. Aku cuma merasa kerja kerasmu seumur hidup, begitu saja direbut tanpa usaha. Aku ikut kecewa untukmu. Ada satu hal lagi, aku ragu harus bilang ke kamu. Kamu bilang aja. Ma, dia kasih semua harta ke Luren. Apa? Ming Ming. Kamu benar-benar disakiti. Pa, aku nggak merasa tersakiti. Itu ajaran Anda yang hilang. Harus diambil sendiri. Pantas, anak ayah memang hebat. Luren, jangan salahkan aku kejam. Kamu yang cari masalah. Aku nggak peduli pakai cara apa, cepat cari tahu identitas Bai Siming. Dia direktur utama, langsung kerjakan. Adik, ku telepon kamu nggak angkat, jadi kakak datang. Ngapain kamu kesini? Ada apa? Beberapa hari ini, Mama tiap hari nangis, sampai kurusan banget. Bagaimanapun dia melahirkan dan membesarkan kita, ibu kita. Kak, ku mohon, pulanglah sama kakak, temui Mama. Memang dia melahirkanku, tapi aku tak ingat dia pernah membesarku. Melahirkan tanpa membesarkan, bukan ibu sejati. Aku tahu, semua salah kami. Dulu kami salah. Kakak nanti akan menebus semuanya. Kak, ku mohon, pulanglah sama kakak, makan sekali saja, hanya sekali. Oke, Serius, kamu setuju ya? malam ini gimana? Kita sudah sepakat, kamu harus datang. Adik, kakak tunggu. Semoga malam nanti, kalian masih bisa tersenyum. Luren, kenapa kamu datang? Ternyata dia bukan cuma manajer. Dia manajer.
juga pacarku. Kenapa tiba-tiba berani umumkan aku? Kamu nggak suka. Kalau nggak suka, ku tarik lagi. Lihat Luren, begitu bahagia. Kami juga senang. Kan, Yihan? Semua lapar ya? Ayo duduk, cepat duduk makan. Adik ipar duduk sini. Karena Luren sudah dengan Shen Xuan jadi bersama, Yihan. Mulai sekarang, tak perlu pikirkan dia lagi. Pernikahanmu dengan Ming langsung bulan depan. Saya tidak setuju. Sejak kecil saya sudah janji, Luren, hidup ini, aku hanya mau dia. Kamu, Sudahlah, makan yang benar. Ngomong itu buat apa? Anak-anak masih kecil. Mereka punya pikiran sendiri. Kita orang tua, jangan ikut campur. Lu Qiuzi, kenapa kamu selalu pikirin orang lain? Zhao Zhenhua, apa kamu lupa? Luren itu anak kandungmu. Kenapa kamu selalu bela Luming? Aku tak bela siapa-siapa. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu. Lahirkan anak ini yang tak tahu sopan santun. Katamu tak pilih kasih. Kalau begitu coba jelasin ke semua siapa Bai Siming. Bai Siming. Nama ini sangat familiar. Aku ingat sekarang. Ternyata kamu di kampung, pacar lamamu, kan? Bagus. Kenapa sekarang? Masih dekat sama wanita licik itu? Belum selesai juga. Apa yang kamu bicarakan, Luren? Jangan fitnah aku di sini. Bicara harus ada bukti. Bukti, tentu saja aku sudah siapkan lama. Menurut hasil pusat, Zhao Zhenhua dan Luming punya hubungan ayah-anak. Bukan cuma itu, dulu aku hilang. Juga Zhao Zhenhua yang atur semua. Sebulan lagi, dia bawa Luming pulang. Alasannya, adopsi. Selama bertahun-tahun, dia terus bohong ke kita, mempermainkan kita semua, bikin kita bingung. Ayah, kau benar-benar hianati ibu. Kau memang punya wanita lain di luar dan punya anak dengannya. Orang itu adalah Bai Siming, benar kan? Ya, jelas itu anakku dan Bai Siming. Kenapa? Kenapa kamu harus begini padaku? Kalau dulu aku nikahi kamu duluan, aku pasti nikahi Bai Siming. Dia takkan meninggal saat melahirkan di depanku. Saat itu aku bersumpah seumur hidup aku akan jaga baik-baik anak kami. Untuk menebus rasa bersalahku pada mereka berdua. Dulu, kamu yang kejar aku. Kamu bilang akan selalu baik padaku. Zhao Zhenhua, kamu lupa waktu menikah apa yang kamu janjikan? Kamu mau masuk keluarga kami. Keluarga Lu jadi menantu Lu, menjadi menantu di rumah Lu. Kamu yang maksa masuk ke keluarga Lu, jadi menantu Lu, menantu yang tinggal di rumah istri. Baik. Aku paham. Jadi, kamu cuma mau harta keluarga kami. Kamu manfaatkan aku, naik perlahan, lalu buang aku ke dasar jurang. Zhao Zhenhua, kamu percaya nggak? Dulu, aku bisa bikin kamu mulai dari nol. Sekarang, aku juga bisa bikin kamu nggak punya apa-apa. Azi, suami istri sehari 100 hari kasih. Aku janji, sejak Bai Siming meninggal, selama bertahun-tahun, aku nggak pernah khianati kamu. Mau aku puji kamu? Maumu apa lagi? Aku memang bodoh. Selama bertahun-tahun, demi kalian, 2 orang tak tahu diri. Aku telah mengorbankan diri. Anak kandungku sendiri lama sekali. Sekarang, kalian berdua keluar dari keluarga Lu, keluar. Hatimu benar-benar keras. Kau ingin kami pergi. Kami harus kemana? Pergi kemana saja, tak ada urusan denganku. Bagus, kamu wanita dingin tanpa belas kasihan. Oke, aku pergi sekarang. Sebagai ketua besar grup Lu, aku tak percaya. Aku tak bisa hidup tanpa ini. Sial. Ayah seperti ini tidak akan dapat uang sepeser pun. Dia benar-benar miskin. Kalau ikut dia, tidak bisa. Aku tak mau hidup susah tanpa apapun. Jelas. Ayo pergi. Pergi sama ayah. Lepaskan. Ma, kumohon jangan usir aku. Aku bahkan tak kenal siapa Bai Siming. Seumur hidup, hanya kamu ibuku. Ma, aku dibesarkan langsung olehmu. Mama, aku nggak mau pisah sama Mama. Aku nggak mau tinggalkan rumah ini. Aku nggak mau. Ming, sadar dong. Ayah itu satu-satunya keluarga kamu di dunia ini. Tenang aja, ayah meski jual harta, pasti nggak akan biar kamu menderita sedikit pun. Diam.
Diam. Luming, kamu. Kamu yang sakiti mama, nggak ada hubungannya sama aku. Aku cuma mau sama mama, aku nggak mau kamu. Aku nggak kenal kamu. Luming, sadar dong. Ming, sadar dong. Semua gara-gara kamu, aku nggak anggap kamu ayah. Kalau bukan karena kamu, aku cuma hidup sebagai anak angkat. Kalau bukan karena kamu, Yihan pasti tidak akan meninggalkanku. Dia pasti sudah jadi istriku. Semua salah kamu. Semua salah kamu. Anakku yang baik. Anakku yang baik. Kamu benar-benar tak mau ayah lagi. Kamu tak pantas jadi ayahku. Orang seperti kamu, lebih baik mati saja. Lebih baik mati saja. Luming, seumur hidup ayah sudah berusaha keras lindungi kamu. Ayah, ayah, ayah. Paman, Kenapa ayah, ayah? Cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana ayahku? Maaf, kami sudah berusaha, turut berduka. Ibu, jangan tinggalkan aku akan hormati kamu. Aku akan balas kebaikanmu, seumur hidup aku baik padamu. Bu, Bu, bagaimana kalau biarkan dia tetap di sini? ya, Luming, kamu bilang tidak kenal bayi Siming. Tapi aku lihat di formulir tamu ini, namamu selalu ada tiap tahun. Bagus. Sampai sekarang, kamu masih bohong. Kamu sebabkan ayah kandungmu mati. Apa? Sekarang kamu mau siksa aku lagi? tidak. Bu, 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 jangan sedih karena orang seperti dia. Nak, barusan kamu panggil aku apa? Bu, Nak, kamu benar. Untuk orang seperti dia, aku tak pantas disedihkan. Ibu cuma butuh kamu. kakak, Pergi dari sini, kamu itu palsu. Lihat kamu saja bikin jijik. semua gara-gara kamu, Luren. Aku mau bunuh kamu. Luming, tenanglah, mau apa kamu? Yihan, bukan seperti yang mereka bilang. Percaya aku, percaya aku. Semua karena Luren, dia yang menghasut. Luming, tenanglah, jangan bikin masalah. Luming, baru saja kamu membunuh satu-satunya orang di dunia ini yang cinta kamu. Gimana rasanya dikhianati semua orang? Dengar ya, itu belum sebanding dengan luka yang aku terima. 1/1000 dari semua itu. Kamu paling jago pura-pura gila, bukan begitu? Aku tahu ada tempat cocok buat kamu. Lepaskan aku bukan orang gila, bukan? Luren, kamu hancurkan hidupku, aku akan bunuh kamu. Pasien sangat tidak stabil. Cepat, suntik penenang. Jangan, jangan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Soster, soster, aku. Semuanya gara-gara kamu. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Lepaskan aku. Ming, maku mohon, buka pintu. Ming. Mah, aku di sini. Ming, ma tolong buka pintu. Jangan sakiti Luren. Ming. Lepaskan aku. Semua bermula dari keluarga Lu, kita akhiri di keluarga Lu. Mau mati bareng aku? Mati saja, Luren. Luren, kamu gak apa-apa. Luren, mati saja. Yihan.
Luren, utangmu sudah kubayar. Tahan dulu. Kenapa kalian diam saja? Panggil ambulans. Lihat keluarga ini, rukun sekali. Sayang, aku nggak pernah punya rumah sendiri. Ihan, aku temani kamu. Wan, kamu dan Luren benar mau ke Italia? Bisa nggak jangan pergi? Mama nggak rela kalian pergi. Iya. Kasih kakak kesempatan buat perbaiki semuanya, ya? Ma, Kak, kami mau berangkat. Hampir ketinggalan pesawat. Nak, kamu nggak mau tinggal di sini, benar? Atau belum bisa maafkan? Aku dan kakakmu, kamu masih dendam masa lalu. Bu, semua sudah berlalu. Tidak perlu bicara soal maaf sekarang. Aku cuma mau lanjut hidup. Jadi, kamu akan kembali. Tidak. Benar-benar nggak balik. Lihat ke depan, jangan menoleh lagi.